Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama, karena hal ini wajib diutamakan dari segala sesuatu yang paling utama, yakni mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bisa melaksanakan belajar, melaksanakan mencari ilmu meskipun di era pandemik ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman tetapi hakikatnya di awal zaman. Perkenalkan, nama saya Zainul Najif dari kelas 3 TPIP. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan hadis dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sebelum saya menjelaskan banyak mengenai hadis dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, alangkah lebih baiknya kita tahu itu apa itu hadis. Hadis dilihat dari segi etimologi berarti sesuatu yang baru atau sebuah perkataan. Sedangkan dilihat dari segi terminologi, hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sesuatu tersebut berupa sebuah perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan dari beliau. Hadis itulah pengertian dari hadis. Sedangkan hadis dilihat dari segi kualitas, baik tidaknya sebuah hadis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang terakhir ada hadis dhaif. Sedangkan hadis kalau dilihat dari segi kuantitas sanadnya, hadis terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kalanya hadis mutawatir, dan yang kedua ada hadis ahad. Pembahasan yang pertama, hadis dilihat dari segi kualitas sanadnya, itu ada hadis sahih. Sahih secara bahasa memiliki arti sah, benar, ataupun sehat. Sedangkan secara terminologi, hadis sahih merupakan sebuah hadis yang sanadnya sambung, rawinya dhabit, rawinya adil, tidak adanya elat ataupun sebuah penyakit, dan tidak adanya pertentangan dalam hadis tersebut. Kalau kita lihat dari segi etimologi yang tadi saya sebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya suatu hadis bisa dikategorikan sebagai hadis sahih apabila hadis tersebut memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama itu ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Syarat yang kedua itu tamamu dhabti rawi. Syarat yang kedua itu ada watulwa, adilnya seorang yang meriwayatkan hadis. Syarat yang ketiga itu dhabturwa, rawi yang meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih itu rawinya harus adil. Kemudian yang keempat ada musudud, tidak adanya pertentangan pemahaman dari hadis sahih. Syarat yang terakhir yaitu adamu ilat, tidak adanya penyakit, tidak ada sebuah penyakit, maksudnya tidak ada sebuah sesuatu yang bisa menyebabkan hadis tersebut bisa dikatakan sebagai selain hadis sahih. Sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada kalanya hadis yang sahih berupa lidzatihi, dan ada kalanya li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi itu hadis sahih yang
memenuhi kriteria dari 5 syarat yang telah saya sebutkan tadi. Ataupun kalau hadis sahih li ghairihi, hadis bisa dikatakan sebuah hadis sahih ketika dibantu oleh hadis sahih yang lain, maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis sahih yang li ghairi. Pembagian yang kedua dari hadis dilihat dari segi kualitas sanadnya, ada yang namanya hadis hasan. Hasan secara etimologi, secara bahasa memiliki arti baik ataupun bagus. Sedangkan secara terminologi, hadis hasan merupakan hadis yang tidak memenuhi dari syarat-syarat hadis sahih. Semisal tadi saya sebutkan bahwasanya hadis sahih itu memiliki 5 syarat yang diantaranya membuat hadis sahih li ghairihi atau li dzatihi, maka hadis hasan ini syarat dari hadis sahih itu tidak sempurna salah satunya, maka derajat kualitas hadis tersebut menjadi hadis yang hasan, hadis yang bagus. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kualitas sanadnya yang ketiga, ada yang namanya hadis dhaif. Dhaif secara etimologi berarti hadis yang lemah. Sedangkan secara terminologi yaitu sebuah hadis yang derajatnya paling rendah, yang mana hadis ini tidak bisa dibuat untuk pegangan, tidak bisa dibuat untuk sebuah acuan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis dhaif bisa dibuat sebagai acuan ketika hadis tersebut menerangkan mengenai fadhailul amal, hanya menerangkan tentang keutamaan amal. Apabila ada sebuah hadis dhaif yang menerangkan sebuah keutamaan amal, semisal sholat, sedekah dan yang lainnya, maka hadis tersebut bisa dibuat hujah, bisa diambil manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun selain hadis yang menerangkan fadhailul amal, maka hadis tersebut tidak diperbolehkan untuk diambil sebagai hujah ataupun untuk kehidupan kita. Selanjutnya yaitu hadis dilihat dari segi kuantitas sanadnya. Kuantitas di sini berarti sebuah banyak atau sedikitnya rawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Hadis dilihat dari segi kuantitas sanadnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kalanya hadis mutawatir, dan yang kedua ada kalanya hadis yang ahad. Kita bahas satu persatu. Yang pertama hadis mutawatir. Mutawatir secara bahasa berarti berkesinambungan. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi banyak, yang mana perawinya tersebut tidak mungkin untuk melakukan berdusta, melakukan kebohongan. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalanya hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi, dan hadis mutawatir amali. Yang pertama hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi merupakan hadis yang dimana redaksi hadis dan makna dari hadis tersebut itu sama serta diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini merupakan sebuah hadis yang lafadznya berbeda, redaksi hadisnya berbeda, tapi masih memiliki makna yang sama serta tentunya diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang ketiga yaitu ada kalanya hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ini merupakan sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi yang banyak serta
hadis ini turun temurun dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah rawi, jumlah periwayat hadis dalam hadis mutawatir. Jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya batas minimal dari hadis mutawatir, batas minimal rawi periwayat hadis dari hadis mutawatir ini berjumlah 10. Ada kalanya berjumlah, ada yang bilang berjumlah 100, ada kalanya yang bilang 25, dan ada kalanya yang bilang 4. Pembagian yang kedua, hadis dilihat dari segi kuantitas sanadnya, banyak sedikitnya rawi yang meriwayatkan sebuah hadis itu ada yang namanya hadis ahadi. Hadis ahadi secara etimologi merupakan hadis yang satu, sedangkan secara terminologi hadis ahadi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi di antara 1 sampai 9. Jadi secara terminologi hadis ahadi merupakan hadis yang rawinya berjumlah 1 sampai 9, di antara 1 sampai 9. Lah, hadis ahadi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalanya hadis masyhur, yang kedua ada kalanya hadis yang aziz, dan yang ketiga ada kalanya hadis yang gharib. Hadis ahadi masyhur merupakan hadis masyhur secara etimologi memiliki arti terkenal, sedangkan secara terminologi merupakan sebuah hadis ahadi yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya 3 sampai 9. Jadi sebuah hadis dinamakan sebuah hadis ahadi yang masyhur apabila di dalam suatu hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya di antara 3 sampai 9. Kemudian pembagian hadis yang kedua, pembagian hadis ahadi yang kedua itu ada yang namanya hadis aziz. Hadis aziz ini merupakan sebuah hadis yang perawinya hanya 2. Seumpama ada sebuah hadis yang diriwayatkan hanya oleh 2 orang perawi, maka hadis ini dinamakan dengan hadis aziz. Yang ketiga, ada kalanya hadis gharib. Gharib secara etimologi berarti asing, sedangkan secara istilah merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi 1. Jadi itulah pembagian dari hadis ahadi, hadis yang jumlah rawinya di antara 1 sampai 9, sedangkan 10 ke atas itu sudah termasuk mengikuti hadis yang mutawatir. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hadis dilihat dari segi kuantitas, banyak tidaknya seorang rawi, maka hadis terbagi menjadi 2 bagian. Ada kalanya yang mutawatir dengan memiliki rawi 9 ke atas, 10 dan seterusnya, dan ada kalanya hadis ahadi yang memiliki rawi 9 ke bawah. Demikianlah pembahasan mengenai hadis dilihat dari segi kualitas sanad dan kuantitas sanadnya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan hadis yang saya terangkan terdapat kekeliruan apapun, kesalahan dalam segi pengucapan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.